Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa firyaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa lut awsali wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala al-mazdadil azim para ulama an-najillah duyuban al-a'izza ahbabana fillah. Dengan kita berkumpul pada pagi hari yang mulia ini, Nabi kita doakan kita mendapatkan doa barakah, keberkatan bukan hanya pada hari Ahad, keberkatan juga dengan hari Sabtunya, dengan hari Jumatnya, agar bagaimana keberkatan yang Allah anugerahkan kepada kita sanggup untuk memotivasi hati, sanggup untuk memberikan satu rangsangan dan dorongan kepada kita di mana saja kita berada. Semangat kita dengan zikirnya, semangat kita dengan tasbihnya terjaga betul. Masya Allah, tabarakallah. Sofi Rabbani ini senantiasa disebut di Malaysia atau dengan bahasa kita di sini PPK patuh protokol kesehatan, tapi bukan patuh protokol kesehatan pemerintah atau manusiawi, tapi patuh protokol kesehatan Rabbani Jalla Jalaluh, yang sehingga dengan kita bukan cuma sekedar kita pakai masker, mulut dan hidung kita tutup, tapi juga pada masa yang sama kita tutup mata kita daripada tatapan haram, kita tutup telinga kita daripada musik atau juga daripada nyanyian-nyanyian yang haram, kita tutup mulut kita bukan cuma hanya dengan masker, sehingga dengan kita mungkin barangkali yang merasakan tutup bukan tutup hidung pada waktu salat, pada waktu kita berbacaan, pada waktu kita berzikir rasa kurang nyaman, sebab karena keciuman bau belacan, sebab karena keciuman bau iwak wadi, sebab karena keciuman bau harum. Itu bahasa kurang lebihnya, itu bahasa komunikasi dan dialog kita dengan Allah. Jangan sampai pada waktu kita berdialog dengan Allah Jalla Jalaluh kita seorang rasa kedenyaman dengan bau mulut, bau petai, bau apa? Jaring, bau jaring, atau bau iwak mandi, bau iwak kering. Masya Allah, tabarakallah, khair, bagus, dapat kita pahami. Itu aja yang namanya masker. Kegunaannya tidak lebih daripada supaya jangan sampai yang jadi sasaran corona itu adalah tenggorokan dan juga dengan hidungnya khaisum. Kita sudah cek cek 5 kali sehari, gog 3 kali untuk di mulut, tarik nafas 3 kali dengan hidung 3 kali 5, kadang kurang daripada 15 kali. Swab cek bayar 1.850.000. Nah, itu hikmahnya kita disuruh berkumur-kumur yang macabat mabah, namanya al-istinsyaq, yang pada itu dengan kita melakukannya dulu kita kena paham. Wah, ini baru kita ngerti. Oh, itu dia hikmahnya. Kenapa dengan kita disuruh berkumur-kumur? Kenapa dengan kita disuruh beristinsyaq? Supaya sasaran utama daripada corona dia akan masuk melalui mulut dan juga akan berdiam di tenggorokan dalam beberapa jam sebelum merebak masuk ke dalam tubuh. Rupa-rupanya penangkal agar bagaimana kita terantisipasi daripada
corona atau daripada COVID-19 itu sejak sebelum kita dilahirkan, sebelum 10 tahun, 1000 tahun, 1500 tahun yang sebelumnya sudah ada bimbingan yang seperti itu daripada agama kita, daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang walaupun kita pakai masker, masih kita bisa berdusna, kita masih bisa mengopak, kita masih bisa mengadu domba, kita masih bisa nipuin orang, kita masih bisa mencercah dan juga mencaci. Tapi pada waktu kita dengan PPK atau PPK sini sana PPK Rabbani juga bukan cuma hanya sekedar tutup mulut daripada dubu, tapi juga tutup mulut daripada mencerca, mencaci, berdusta, mengopat dan juga dengan perkara-perkara mungkar seumpamanya. Luar biasa. Jaga jarak. Kita jaga jarak pada waktu sembahyang saja, tapi dalam Islam kita suruh jaga jarak. Jaga jarak kamu daripada zina, jaga jarak kamu daripada muharramat, jaga jarak kamu daripada kabairat dzunub, jaga jarak kamu daripada perkara-perkara mungkar, perkara-perkara terkutuk, perkara-perkara yang dilaknat, yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Apa artinya dengan tangan dicuci lagi? Tangan kita orang Islam subuh tadi sudah kita cuci, sudah kita basuh, kadang kurang daripada dalam 21 kali. Tetap di sini belum hitungan, supaya kita dibutuh tahu hitungannya, supaya tiang kita tahu takutan paraweh. Kalau ada bupati, kan misalnya ada bupati ada. Kalau seandainya ada pihak aparat, polisi, lihat kita duduk rapat dan gini. Jadi dengan kita dikatakan tidak paham, tidak patuh dengan protokol kesehatan. Tangan dicuci dulu dengan pemusnah kuman, cuci basuh paling kadang dengan sabun. Ya Arhamar Rahimin, berapa garang pian membasuh tangan pian, menyuci tangan pian tiap hari? Ya mungkin pada waktu kita masuk ke mal-mal, mungkin pada waktu kita masuk ke restoran, atau mungkin pada waktu kita masuk ke rumah sakit, mungkin pada waktu kita masuk ke masjid. Di Malaysia masuk masjid, satu cuci tangan, kedua pakai masker, dan ketiga suhu badan, yang keempat catat ngaran supaya kau mengesan siapa tadi yang masuk dan jam berapa kita masuk, detik kita masuk juga dicatat. Kalau kada patuh dengan SOP, bahasa di sana SOP, kalau kada patuh kita akan dikenakan saman denda sebesar Rp1.000, 3.500.000. Makanya Malaysia tutup sempadan dengan Indonesia, karena di Indonesia dianggap pemerintahan kita kada tegas. Jadi dengan kita PPK-nya PPK-nya kurang lebih jangan hal. Jadi kada terlalu ketat. Jadi mungkin ketat kalau pada waktu ada polisi, kalau polisi kada berapat pulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah hanya membuat satu perbandingan saja. Jadi dengan tangannya kita cuci sampai kada kurang daripada 105 kali. Mana ada 105 kali? 21 kali pada tiap kali kita berwudu. Itu cuma hanya untuk salat 5 waktu. Cuci kedua belah tangan sebelum kita mencuci muka. Rasul jadaini kharijal ina. Setelahnya itu kita berkumur-kumur, kita cedok, kita cibuk, air basuh lagi atau masukkan, nyalamkan tangan, ke mentong, kemudian tarik ke hidung. Itu sebanyak 3 kali. 3 kali yang tadi, 3 kali ini jadi 6 kali. Setelah dengan yang itu, kemudian kita cuci muka kita secara khusus, basuh muka 3 kali 9. Sebab tukang basuh muka itu tangan bukan siku. Kada orang basuh muka dengan lutut. Sebab nanti tangan kita memberi dan juga menerima. Sebab dengan tangan kita nanti akan bersalaman. Tasafaha, takasyara, tanasara dunubuhuma, bersalaman dengan senyuman manis, saling tanya menanyakan apa kabar pian, riwayat dengan berdoa, riwayat dengan bersalawat. Tanasara akan berguguran dosa-dosa kesalahan mereka. Itu diantara daripada fadilah kita bersalaman. Selain daripada itu mahabbah, mawaddah, ulfah, kasih sayang yang akan terjalin antara satu dengan yang lain. 9. Imbahnya itu tangan kita basuh khusus 3 kali, digosok-gosok ulang. Kalau corona ada di tangan, nah pada waktu bersalaman tadi itu lama sih ya. Bujur.
Kalau pada waktu kita berkumur-kumur sampai 15 kali mulut kita kumur-kumurin, hidung tidak kurang daripada 15 kali dengan istinsaknya, kada kau bertahan di situ, kebanjiran, banjir, apa nang dikhawatirkan. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang risau kita kepada non muslim, risau kita kepada Islam yang tidak sholat, yang tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya, atau yang tidak sholat langsung. Jadi bahasa kita bahari mungkin ini lebih kurangnya ada orang yang sembahyangnya beribu-ribu rakaat saban hari seperti As-Sajjad Sayyidina Zainal Abidin, dan banyak juga di kalangan ulama-ulama salaf yang jumlah salatnya tidak kurang daripada 1000 rakaat. Ada yang salatnya saban hari itu kada lebih daripada sudah salat 5 waktu. Ada juga di antara daripada kita yang salatnya cuma sekali seminggu. Kalau kada Jumat kada sembahyang. Innalillah. Ada yang sekali setahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sembahyang nang takbirnya Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Kalau kada ada hari raya haji puasa, kada bahasa sembayangan situ. Nang lebih parah lagi, disembahyangkan pada waktu mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pesen manusia. Jadi kada perlu risau dengan orang Islam yang senantiasa selalu mengabdikan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan salat 5 waktu. Berarti dengan tangan kita cuci 3 kali sebelum kita masukkan tangan ke dalam bejana. Kita cuci pada waktu kita berkumur-kumur dengan beristinsaknya 6. Kita cuci atau kita nyalamkan ke dalam air pada waktu kita mencuci muka 9. Kita basuh, kita cuci secara khusus kanan dan kirinya 12. Kemudian kita sedok atau kita nyalamakan kedua belah telapak tangan kita untuk kita menyapu kepala, berarti menjadi 15. Untuk kita menyapu kedua belah telinga berarti jadi 18. Pada waktu kita membasuh kaki, membasuh batis 3 kali kanan dan kiri, ternyata jumlah bilangannya 21 kali 5 105. Kada termasuk salat duha, kada termasuk salat tahajud, kada termasuk salat witir, kada termasuk salat sunat nawabih, kada termasuk berwudu waktu kita di majlis zikir, berwudu kalau pada waktu kita hendak ziarah kubur, berwudu pada waktu kita mutalaah, berwudu kalau pada waktu dengan kita kemudian silaturahim. Oh, jadi pasti dan pasti. Itu tadi judul lamasinya. Bukan lemas, lamas. Kenapa nanti takut-takutan kembali? Sopi pipika Rabbani tadi itu bukan cuman hanya sekedar basuh tangan, jangan pegang tangan yang bukan mahram, jangan bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram kita, jangan pegang yang namanya duit haram, jangan diterima yang namanya riswah, sogok menyogok, jangan ambil, jangan korupsi, jangan khianat, jangan curang. Oh, bukan cuman sekedar kada bersalaman juga dengan kita kada boleh mengambil duit syubhat, kada boleh mengambil bunga, kada boleh mengambil uang korupsi, kada boleh mengambil punya pemerintah, kada boleh mengambil yang punyanya orang banyak. Cukup sekedar itu, jaga jarak. Sudah kita jaga jarak kita daripada muharamat yang diharamkan. Alhamdulillah. Kembali pada topik pembicaraan kita pada pagi hari Ahad kita berkumpul. Jika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna hadatan mubarakatan marhaban tabarrakana min ba'di tabarrukan wa sunna wa la tad'ina wa la dina wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma wa la dadika matruda bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala